Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kita akan membahas berbagai statement yang beredar ya di masyarakat terkait kelulusan siswa tahun 2021 ini, sehingga kami angkat kata siapa, semua siswa pasti lulus di masa pandemi. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya. Jadi saat ini banyak statement atau pernyataan yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan semua siswa pasti lulus di masa pandemi ini. Ada juga yang mengatakan tidak usah belajar ya, pasti lulus. Ini banyak anak-anak kita yang memegang prinsip ini sebenarnya, dan ini prinsip yang keliru. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan kamu kerja aja pasti lulus juga. Tidak bisa dipungkiri saat pandemi ini banyak orang tua yang mengajak anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua. Menurut kami itu tidak salah, itu benar, itu justru bagus anak membantu orang tua. Tapi faktanya ada beberapa orang tua yang cenderung menomorsekiankan pendidikan atau pembelajaran selama pandemi ini, padahal tidak status libur Bapak Ibu ya. Selama pandemi ini belajarnya yang berbeda. Ada yang belajar dari rumah ya, seperti itu. Tidak libur, pembelajaran tetap jalan, cuma memang model pembelajarannya yang berbeda. Nah, ini yang kita akan luruskan kesalahpahaman ini terkait semua isu atau pernyataan semua pasti lulus Bapak Ibu. Silahkan simak penjelasan dari kami. Ya, baru-baru ini Bapak Ibu ya, tanggal 31 Maret 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan surat edaran ya terkait ujian sekolah tahun 2020-2021, dan sebelumnya juga sudah ada sebenarnya penyampaian dari Kementerian Pendidikan terkait kelulusan siswa, bahwasanya siswa tidak serta-merta pasti lulus, tidak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan ini akan kami perjelas kembali supaya betul-betul dipahami oleh terutama untuk anak-anak kita dan juga orang tua siswa, supaya tetap mendukung untuk proses pembelajaran sebelum nanti pada akhirnya ujian, seperti itu. Nah, di bagian 4 Bapak Ibu, ini perlu dipahami poin ini. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah, artinya ada syarat nih yang harus dipenuhi, tidak serta-merta lulus. Yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Artinya, siswa dinyatakan lulus kalau sudah menuntaskan program pembelajaran yang diprogramkan oleh gurunya, termasuk di masa pandemi ini. Ya, memang program pembelajaran itu berbeda dengan masa normal di mana banyak materi ya, kurikulum lengkap, silabus lengkap. Di masa pandemi ini guru melakukan penyederhanaan kurikulum sehingga materinya tidak sebanyak yang di masa normal. Tapi itu yang harus dituntaskan Bapak Ibu, dibuktikan dengan nilai rapor mulai dari semester 1 sampai terakhir Bapak Ibu. Jadi ini harus lengkap. Yang kedua adalah syarat yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku ini minimal baik. Nah, ini juga menjadi syarat wajib Bapak Ibu ya. Seperti di masa normal sebelumnya, nilai sikap siswa harus minimal baik, seperti itu. Nah, tentu banyak mungkin yang bertanya, bagaimana menilai sikap siswa sementara belajarnya dari rumah? Ada beberapa metode yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, misalnya menilai sikap siswa dari sikap atau perilakunya belajar selama belajar dari rumah. Kalau sekolah menetapkan belajar online kan bisa dinilai sikap termasuk kehadiran, keaktifan semua dari proses belajar daring atau luring itu. Dan juga bisa melakukan guru dalam hal ini melakukan koordinasi dengan orang tua, komunikasi terkait membicarakan perilaku siswa ini. Jadi ada komunikasi antara guru dengan orang tua untuk terkait sikap siswa selama di rumah. Itu juga bisa menjadi referensi untuk memberikan penilaian sikap siswa, karena memang kita guru tidak bisa menilai sikap di sekolah karena tidak ada proses belajar tatap muka. Kemudian ini syarat penting juga, wajib mengikuti ujian sekolah. Jadi setiap sekolah SD, SMP, SMA sederajat itu pasti semua ada ujian sekolahnya, terkhusus untuk yang kelas 3 ya, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 itu pasti ada ujian sekolah ya. Nah, itu harus diikuti.
Adapun bentuk ujian sekolah ya tergantung dari pihak sekolah, bisa berbentuk portofolio, artinya nilai-nilai setelah yang dikumpulkan oleh siswa selama ini, bisa juga guru memberikan penugasan, bisa juga tes tertulis untuk sekolah yang sudah tatap muka, bisa tes tertulis atau bentuk kegiatan lain yang pastinya siswa wajib mengikuti ujian sekolah dengan model atau bentuk yang ditentukan oleh sekolah. Jadi keliru Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian jika berpersepsi bahwa pasti lulus, mau ujian atau tidak pasti lulus. Itu salah besar. Jadi tetap ikuti arahan dari gurunya, tetap bangun komunikasi dengan sekolah, terutama untuk anak-anak ya, adik-adik yang sudah mau lulus nih, seperti itu. Nah, sebagai informasi tambahan terkait pembelajaran tatap muka di bulan Juli ini, kami akan tampilkan penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini Pak Menteri menjelaskan tentang mulai bulan Juli itu sekolah sudah wajib tatap muka meskipun sifatnya terbatas. Seperti apa itu? Silakan simak penjelasan dari Pak Menteri berikut ini. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Berikut. Ya, tentunya satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka. Checklist ini sudah tersebar ke semua sekolah, sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona hijau dan kuning pun dibuka. Ini sama saja daftar periksanya sesuai dengan protokol dari Kemenkes. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena harus rotasi. Ya, nanti saya diskusi sedikit, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa untuk mengingat kembali apa protokol kesehatannya. Dan tentunya orang tua dapat memutuskan anaknya. Kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih mau PJJ ataupun dia kembali ke kelas. Ya. Nah, pemerintah pusat, daerah, dan Kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut. Ya, jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup ya tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Nah, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah itu atau kecamatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara. Ya, jadinya ada berbagai macam, bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan, tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya, dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui.